Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi ayyami dahrina nafahat wa khassa minha azminatan mamlu'ah bil munasabat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat Muhammadinil mab'uts bil ayatil bayinat wa ala alihi wa sahbihi ulil amjadi wal kamalat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara di dalam hal yang berkaitan dengan malam yang begitu mulia ini dan esok hari kemudian pada hari raya Idul Adha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat wal fajri wal layali ashri. Bahwasanya Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wal fajri wal layali ashri. Waktu fajar dan malam-malam ke-10. Para ulama tafsir memaknakan arti wal fajri wal layali ashri ini dengan waktu yang berada di 10 hari pertama dari Dzulhijjah. Bahkan Imam Ali bin Abi Thalib beliau menyatakan baik sholat subuhnya wal fajri atau setiap waktu yang ada di dalam hari pertama sampai ke 10 Dzulhijjah. Maka di sini 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Ya. Hari-harinya luar biasa. Maka amal yang berada pada hari-hari tersebut juga ya dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, innal hasanat tadha'afu katadha'ufi sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan di 10 hari ini berlipat-lipat ganda. Sebagaimana keburukan yang kita lakukan pun juga berlipat-lipat ganda di 10 hari. Dan amal yang paling utama di antara amal-amal yang ada pada setiap bulan, ya baik itu Ramadan, pula amal utama ini 10 hari ini. Dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas diriwayatkan, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ilallah min ashri Dzulhijjah." Tidak ada amal perbuatan pada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah melebihi malah hari-hari 10 Dzulhijjah. Sampai para sahabat bertanya, "Wala jihad fisabilillah ya Rasulullah?" Apakah hal demikian amal-amal tersebut mengungguli melebihi mereka yang jihad di jalan Allah? Maka Nabi menyebut walal jihad fisabilillah, sekalipun itu jihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja min nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bisyai. Melainkan siapa? Seseorang yang keluar untuk jihad ke jalan Allah, dia mengorbankan jiwanya, dia mengorbankan hartanya, dan dia tidak kembali setelah jihad itu dengan sesuatu apapun. Cuman kembali namanya dah. Kalau orang yang jihad di jalan Allah yang kembali cuma nama, itu lebih utama ketimbang mereka yang beramal soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Istimewaan tuh. Maka di sini yang paling baik kita amalkan dari tanggal 1, 2, sampai tanggal 9 esok hari nanti adalah dengan kita melakukan amal ibadah, di antaranya memperbanyak doa. Karena dengan doa disebutkan dari tanggal 1 sampai 10 ini ya annal asyra Dzulhijjah fihinna du'aun la yurad. Bahwasanya ini ya
hari-hari yang ada di bulan, hari-hari yang berada di dalam 10 Dzulhijjah pertama, ini doa yang tidak ditolak oleh Allah. Kita melakukan amal ibadah, kita sedekah berlipat ganda tuh. Ya. Kita qiyamul lail, kita baca Quran dan sebagainya, kita puasa pula. Kita puasa. Karena ini termasuk Dzulhijjah Ashhurul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Bulan-bulan yang dimuliakan Allah ada 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bergandengan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Lalu fardun sendirian. Bulan Rajab. Tuh, sendirian tuh bulan Rajab. Maka Ka'bul Ahbar mengatakan ahabbu zaman ilallah syahrul haram. Waktu yang paling cintai Allah adalah bulan-bulan itu yang dimuliakan Allah, 4 bulan itu. Wa habbul ashhuril hurum Dzulhijjah. Dan bulan-bulan yang paling cintai Allah itu yang ashhurul hurum adalah Dzulhijjah. Wa habbu Dzulhijjah al-ashrul wal. Sedangkan bulan-bulan yang 10 hari yang bulan Dzulhijjah yang paling cintai Allah adalah 10 hari pertama. 10 hari pertama itu yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini banyak kita hendak lakukan amal-amal soleh. Apalagi kalian nih santri, niat untuk belajar, untuk menghidupkan bulan ini dengan kalian belajar, menghafal, berlipat-lipat ganda itu pahala. Ya. Kemudian apa? Nah, udah tanggal 1, 2. Nah, tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah. Maka setelah Tarwiyah disebut dengan hari Arafah. Berarti kalau sekarang malam apa nih? Malam Ahad. Esok hari Ahadnya. Hari Ahad udah masuk kita sekarang. Arafah. Maka lafaz Arafah itu ya, ada namanya Arafah, ada namanya Arafat. Ya, ada Arafah, ada Arafat. Kalau Arafah al-waqtul ladzi yasihu fihi al-wuquf. Kalau Arafah mufrad, ya, al-waqtul ladzi yasihu fihi al-wuquf itu Arafah. Kapan dimulainya? Min zawal yaumit tasi'. Tuh, wukuf Arafah dimulai dari tanggal 9 setelah tergelincir matahari. Berarti tanggal 12, jam 12. Jam 12 siang tuh waktunya itu. Untuk waktu wukuf di Arafat. Jadi Arafah itu waktu. Dimulai dari tergelincir matahari sampai fajar hari ke-10. Pas subuh hari ke-10 yang kita lagi Idul Adha. Itu waktu untuk wukuf di Arafat. Itu dia. Tapi Arafat, nah itu Arafah. Kalau Arafat itu nama lembahnya. Nama bukitnya. Itu bukit yang disebut dengan Arafah. Makanya ada riwayat menyatakan a'dhamu dzanbi man waqafa bi Arafat wa dhanna anna Allah lam yaghfir lahu. Bayangin tuh, dosa yang paling besar adalah orang yang berdiri di Arafat lalu dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuni dosa dia. Itu sangkaan yang dilakukan, sangkaan yang ada. Terfikir dalam benaknya, Allah nggak bakal ampuni dosa aku terlalu besar. Itu dosa besar begitu sangkanya. Karena setiap dosa diampuni itu. Bagi mereka yang wukuf di Arafat. Cuma Arafat nggak ada di Indonesia. Sayangnya begitu. Kalau Ka'bah mungkin kita bisa buat. Ya, Ka'bah bisa kita buat. Tapi bukitnya Arafat itu nggak ada di mana-mana. Adanya hanya di Mekah. Sampai Imamul Haddad
membuat puisi. Beliau katakan wa fi Arafat kullu dzanbin mukaffarun wa mughtafarun minna bi rahmati ghafiri. Di Bukit Arafah itu setiap dosa diampuni Allah. Dileburkan segala dosa. Apa yang kita lakukan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Gitu. Itu namanya tadi apa? Arafat, nama bukitnya. Kalau waktunya namanya apa? Arafah. Maka bagi mereka yang enggak haji, maka bagi mereka sunnah untuk puasa. Tapi bagi yang haji, sunnahnya apa? Dia enggak sunnah untuk puasa. Orang dia kan ada amalan, ya kan? Setelah wukuf dia harus mabit lagi, jalan lagi berkilo-kilo. Maka di situ nggak sunnah untuk bagi yang haji berpuasa. Tapi bagi kita yang nggak haji, sunnah untuk puasa. Sehingga ketika Nabi SAW ditanya mengenai mereka yang berpuasa di hari Arafah, su'ila SAW an somi yomi Arafah. Maka Nabi menyatakan, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Lalu Nabi ditanya, su'ila yumi Asyura, yukaffiru sanatal madiyah. Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menyebut bahwa orang yang berpuasa di hari Arafah itu akan diampuni dosa tahun lalu dan dosa tahun mendatang. Nabi ngomong gitu tuh. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi ketika Nabi ditanya tentang puasa Asyura, nanti di Muharram ya. Puasa Asyura. Maka Nabi menjawab, kan Asyura juga 10. Kalau ini tanggal 9, kalau nanti tanggal 10 Muharram. Nabi ditanya tentang puasa hari Asyura, beliau menyatakan yukaffiru sanatal madiyah. Menghapuskan, meleburkan dosa tahun lalu. Nah, para ulama menjawab tentang hadis ini. Kenapa? Ketika Nabi bicara tentang hari Arafah, bahwa tahun lalu diampuni, tahun mendatang diampuni. Sedangkan kalau Asyura cuma tahun lalu doang. Karena kalau Arafah itu adalah puasa yang memang ada pada syariat baginda Rasulullah. Jadi puasa yang disebut dengan Som Muhammadi atau Yom Muhammadi itu hari Nabi besar Muhammad. Karena beliaulah yang memang dianjurkan dan umatnya untuk berpuasa. Sedangkan Yom Asyura Yom Musawi, hari Nabi Allahmu. Karena Asyura itu bukan dianjurkan pada umatnya Nabi atau pada syariat Rasulullah, tapi dianjurkan pada syariat Nabi Allah Musa. Sedangkan Nabi Yuna afdal minal anbiya kullihim. Sedangkan kita punya Nabi lebih utama dari seluruh para Nabi. Maka keistimewaannya Allah berikan puasa di hari Arafah mengampuni dosa yang tahun lalu juga tahun mendatang. Dan juga ada lagi pemahamannya, artinya bahwa artinya diampuni untuk tahun mendatang, maka dosa yang kita lakukan Allah berikan taufik untuk biar cepat taubat. Biar cepat taubat, sehingga taubatnya diterima Allah, maka dia udah nggak ada dosa lagi. Untuk mengerjakan dosa apapun, Allah berikan taufik untuk dia bertaubat. Sampai Abdullah bin Abbas katakan, nah, berarti tahun depan ada jaminan dong bakal hidup. Ya kan? Siapa yang bisa jamin kita? Siapa yang bisa jamin kita bakal hidup tahun depan? Maka di sini Abdullah bin Abbas katakan, ya kan? Hadhihi busyra. Ya, hadhil busyra bihayatil mustaqbalah liman shoma. Ini kabar gembira dengan Allah berikan panjang umur, bisa dapatkan tahun mendatang bagi orang yang berpuasa hari Arafah.
Paham ya? Ya. Kemudian pada hari Arafah tersebut kita ada beberapa hal yang disunahkan. Yang dimulai selepas sholat subuh. Ya, kan kita puasa itu. Setelah puasa disunahkan selepas sholat subuh untuk kita takbir. Yang disebut dengan takbir muqayyad. Jadi dalam Id, apakah Idul Fitri ada atau Idul Fitri ya dan Idul Adha, itu takbirnya ada dua. Ada takbir muqayyad, ada takbir mutlak. Takbir muqayyad itu yang hanya terikat pada setiap selepas sholat. Apakah sholat wajib meliputi sholat fardu ain dan fardu kifayah, atau sholat sunnah. Jadi sholat fardu ain seperti 5 waktu, termasuk juga sholat Jumat. Nah, itu namanya disunahkan untuk kita takbir. Kapan dimulai? Dari tanggal 9 selepas subuh. Lalu terus hari Id. Tuh kalau apa namanya? Takbir muqayyad dalam Idul Adha. Hari Id. Terus setiap sholat waktu tuh, sholat apapun. Dan ayam tasyrik. 3 Berarti jumlah semuanya ada berapa ya? Ada 5. 9, 10, 11, 12, 13. Maka di Zubat disebutin tuh. Wa kabbaru lailatul idi ila taharrum min kadza limatala as-salawati ba'da subhi tasi'i ilan tihai asri yaumir rabi'i. Udah belum Dan? Belum sampai situ. Ya. Ilan tihai asri yaumir rabi'i. Sampai selesai hari tasyrik yang ketiga. Selepas sholat asar. Takbir terus tuh. Mau sholat fardu. Mau sholat sunnah. Mau sholat jenazah. Langsung bangun tuh sama itu. Pas selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah. Adapun selepas itu, selepas apa? Selepas akhir tasyrik, badal asar, nggak ada lagi. Nggak ada lagi tuh. Itu menurut pendapat Imam Romli. Pendapat Ibnu Hajar kalau salah. Kalau pendapat Imam Romli, terus berjalan tuh. Nah, gimana kalau ada jenazah? Alhamdulillah Ustaz dapetin ngalamin dulu pas di Tarim. Ya. Pada hari akhir tasyrik kan seharusnya pas asar berhenti kan? Jenazah akhir tasyrik hari ketiga sebelum maghrib selepas asar. Nah, mereka amalkan tuh. Selepas asar yang seharusnya kita berhenti, datang jenazah. Selepas sholat jenazah, takbir lagi. Itu bisa diamalin. Ya. Jadi pada subuh. Ini sekarang jarang udah di masjid, di musola. Lihat, habis subuh. Sepi ya? Nggak ada suara. Ya kan? Habis subuh, angkat takbir. Nanti Arafat. Pas kita lagi puasa tanggal 9. Habis subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahillah. Terus. Habis itu baru zikir biasa. Ya. Yang biasa sampai berhenti itu. La ilaha illallah, ya. Wala na'budu illa iya mukhlishina lahu dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah.
sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazabal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nanti zikir. Itu namanya takbir muqayyad. Begitu lagi nanti. Selepas sholat subuh, duduk di tempat musolahnya, dia zikir, lalu mengerjakan selepas isyraq 15 menit kemudian atau 16 menit kemudian dia mengerjakan sholat isyraq. Sholat isyraq sunnah gak? Sunnah. Berada di Arafah. Jadi selepas salam sunnahnya apa lagi? Takbir lagi. Ya. Nah, itu manfaatnya hebat juga itu. Kita duduk itu seperti menandingi pahala haji. Ya, di dalam riwayat apa? Man shalla subha fi jama'atin. Tsumma jalasa ala musallah. Yadhkurullaha hatta tatlu asyams. Kana lahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tamatan. Man shalla subha fi jama'atin. Siapa orang yang mengerjakan sholat subuh di dalam berjamaah. Tsumma jalasa ala musallah. Kemudian dia duduk di atas musallanya, tempat sholatnya. Ngapain? Yadhkurullah. Bukan megang handphone. Tapi yadhkurullah. Baik yadhkurullah di situ, dia ta'lim, dia belajar Quran, dia mengaji, dia ngulang pelajaran. Ya? Dizikir pada Allah di situ. Hatta tatlu'am syams. Sampai terbit matahari. Tsumma shalla rak'atain. Nah, itu dia. Setelah terbit matahari, dia tunggu 15 menit kemudian, lalu dia mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat. Itu aja. Kana lahu mithlu ajri hajjatin wa umratin tamatan. Maka untuknya seperti pahala haji dan umroh sempurna. Oh, pahala bisa kita dapetin toh. Sekalipun kita nggak berangkat, atau sekalipun kita nggak dipanggil Pak Haji, Bung Haji, Bang Haji, Kang Haji, nggak dipanggil kita, tapi pahalanya sama. Terus itu, ya. Nah, kemudian nanti pas takbir, duha, takbir lagi, zuhur, selepas sholat, takbir lagi, begitu. Nah, pas asar itu ada amalan yang kita dianjurkan menyerupai orang yang sedang wukuf di Arafah. Yang dikenal dengan ta'rif. Apa? Ta'rif artinya tashbih bi ahli Arafat. Kita menyerupai seperti orang yang sedang wukuf di Arafah. Pakai peci putih, baju kokonya pakai gomisnya putih, atau kainnya pakai putih, serba putih. Ya? Nah, pada asar itu kita posisi lagi apa? Puasa. Nah, sunnah kita berkumpul. Berkumpul dengan kita zikir, dengan kita doa, dengan kita tadarru ilallah. Seperti saat itu, pada waktu tersebut, di Mekah, di Bukit Arafah, orang pada tadarru, nangis-nangis pada Allah. Nah, sehingga Al-Imam Hasan Basri di dalam Sunnah Al-Baihaqi, beliau mencatatkan, awal man sana'a dzalika ay bi ta'rif Abdullah bin Abbas. Orang yang pertama kali membuat keadaan seperti itu, keadaan seperti itu yaitu dia mengikuti di Madinah. Dia nggak ke Mekah, tapi di Madinah. Siapa itu? Abdullah bin Abbas. Sampai Abu Awanah, salah satu murid Hasan Basri. Ini Hasan Basri siapa? Hasan Basri afdalu tabi'in. Tabi'in yang paling utama Hasan Basri. Sampai beliau menyatakan, aku melihat Hasan Basri pada hari Arafah, beliau duduk di musolahnya, tempat sholatnya, lalu beliau berzikir, beliau berdoa,
dan beliau mengumpulkan manusia untuk bersama-sama. Jadi menjadi hal hujjah. Amal sahabat itu alaikum bisunnati wa sunnatul khulafar rasyidin al-mahdi. Jadi sahabat itu jadi sunnah, pegangan kita bisa. Sekalipun Rasul nggak melakukan, tapi para sahabat dan para tabi'in setelahnya melakukan. Ya. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya, bagaimana wahai imam, mereka yang melakukan di hari Arafah setelah asar berkumpul, pakai baju putih dan sebagainya. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, arju an la yakuna bihi ba'sun. Aku berharap nggak ada apa-apa. Ya, aku melihat itu demikian, nggak ada hal yang dikomentari. Artinya nggak jatuh bid'ah, dolalah, nggak jatuh dosa. Kenapa? Karena aku melihat banyak para orang-orang besar mengamalkan. Di antaranya Hasan Basri. Di antaranya Muhammad bin Wasi'. Di antaranya Abdullah bin Abbas. Udah hujjah. Jadi perbuatan demikian nggak jadi masalah. Kumpul bersama. Nah, itu kan juga nggak ada. Jarang kita dapat kan? Pada hari Arafat. Ditarim di Hadramut ngelakuin itu. Berkumpul mereka. Pada dalam keadaan puasa, mereka tadarru ilallah, doa dan sebagainya. Ada lagi, apalagi doa Imam Ali Zainal Abidin. As-Sajjad. Ya, yang insya Allah kita akan baca nanti insya Allah pada Badal Asar besok. Dan doa-doa banyak lagi di situ. Apalagi pas lagi puasa, lagi waktunya, Masya Allah. Ya, insya Allah kita termasuk dari kelompok mereka yang sedang berdiri di Arafat di sana. Kemudian ba'dal maghrib, nah itu yang disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlak tuh, takbir kita. Setelah maghrib, nanti di majlis, nanti di lapangan, nanti di empang, ya kan? Sambil kasih makanan ikan, Allahu Akbar. Nanti di kebun, sambil lihat kambing, Allahu Akbar. Mau takbir di waktu kapanpun. Nggak terikat dengan sholat. Selepas, selepas subuh, kita disunahkan untuk menahan. Jadi nggak makan minum dulu. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri, sunnah kita untuk minum, makan. Tapi kalau untuk Idul Adha, kita disunahkan untuk apa disebut? Wa sunnah min ba'di sholatil fitri fitrun. Wa sunnah min ba'di sholatil fitri fitrun. Hatal imsa. Wa sunnah min sholatil fitri fitrun. Kadal imsaku hatta nahari. Tuh. Demikian pula sunnah imsak. Kalau untuk Idul Adha, hatta nahri, sampai menyembelih. Jadi setelah sholat fajar, jangan minta izin mau minum, jangan minum dulu. Tunggu sampai selesai sholat id. Sampai sholat Idul Adha, baru dia sunnah dia itu makan, minum. Tapi setelah sholat subuh sampai Idul Adha, dia imsak. Sebagaimana Idul Fitri sunnahnya langsung. Jadi ketupatnya selepas subuh. Bukan setelah id. Ya jelas? Lebih? Ya? Setelah itu, selepas sholat Idul Adha, beda. Kalau Idul Fitri, selepas sholat, kan selepas sholat, kalau sholat id, langsung khutbah. Itu Idul Fitri. Langsung khutbah. Tapi kalau Idul Adha selepas sholat, takbir lagi. Itu yang berjalan lagi yang namanya takbir muqayyad. Terus berjalan lagi itu takbir muqayyad. Kalau takbir Idul Fitri selesai pas takbir Allahu Akbar, pas lagi sholat selesai itu takbir mutlak. Karena Idul Fitri hanya ada takbir mutlak. Tapi kalau Idul Adha dia ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Jadi selepas salam dalam Idul Adha dia disunahkan takbir lagi.
Selanjutnya khutbah Idul Adha. Selepas sholat Idul Adha, nah, maka di sini tidak ada amal yang paling utama melebihi kita itu menyembelih kurban. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri ahabba ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallah min iraqatid dam. Tidak ada amal dari manusia pada hari nahar yaitu Idul Adha akan perbuatan yang paling dicintai Allah melainkan menumpahkan darah. Waduh, berantem dong. Bukan, artinya berkurban. Tuh. Maka kalau kita bicara tentang korban, ini selalu identik dengan seorang nabi yang bernama Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itulah yang pertama kali dianjurkan syariatnya untuk berkurban. Jadi kita pun juga mengikuti syariat Nabiullah Ibrahim, anittabi milata Ibrahim hanifa. Ya, di antaranya berkurban. Kenapa? Karena di dalam kitab Tarikhul Islam disebutkan Nabiullah Ibrahim pada malam 10. Pada malam? Jadi ini kan malam berapa nih? 9 kan? Sekarang malam 9 kan? Besok malam 10. Malam 10 itu Nabiullah Ibrahim bermimpi putra kesayangannya, putra yang ditunggu-tunggu puluhan tahun lamanya, nggak lahir, dan lahir laki girangnya gimana? Disitulah diuji, disitulah diberikan cobaan Nabiullah Ibrahim. Dengan dia mimpi menyembelih anaknya, anak kesayangan. Ya, untuk menyembelih itu anak. Pada malam ke-10 beliau mimpi, dan pada tanggal ke-10 beliau menceritakan kepada anaknya. Seraya beliau berkata, "Ya bunayya, inni araka fil manami anni azbahuka." Wahai anakku, sungguh aku mimpi di malam hari bahwasanya aku menyembelih kamu. Fandur madza tara. Lihatlah bagaimana pendapatmu. Hebatnya tuh Nabi. Ya. Seorang Nabi, seorang yang sudah akalnya kuat, akalnya dewasa, akalnya tajam, masih meminta pendapat kepada anaknya. Tuh anak masih kecil, kisaran 7 tahunan. Fandur madza tara. Ya tuh. Ya. Maka disinilah Allah uji Nabi Allah Ibrahim. Makanya begitu. Bukannya iman seseorang semakin tinggi, semakin tidak ada cobaan, tidak. Semakin dia ada cobaan, semakin tinggi imannya, bagai pohon. Gimana pohon tuh? Semakin tinggi, ya angin semakin apa? Menghembus dengan kencang. Itu pohon. Ya kan? Tapi kecil sih begitu doang. Pohon gede kemarin tuh, ya kan? Pohon pisang kita, kencang. Pohon mangga, manggis, kencang. Tapi yang kecil-kecil, rumput, ya gitu doang, nggak kelihatan hanya. Itulah. Makanya beliau dapat predikat ulul azmi minar rasul. Fandur madza tara. Lihatlah apa yang kau pendapat kamu, apa yang kau pikirkan. Maka dijawab oleh Nabi Ismail yang usia masih kecil, imannya luas, imannya penuh kepada Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati, wahai ayahku, engkau akan dapatkan aku insyaallah dari golongan orang-orang yang sabar. Apa yang terjadi? Akhirnya beliau mengasah pisaunya. Diasah itu pisau. Lalu ikhtiar beliau
sangat luar biasa. Ya. Benar-benar maksimal. Diasah pisau, kemudian dites batu, maka batu yang besar itu dites terbelah menjadi dua. Nggak cukup segitu, diasah lagi, dites lagi untuk kedua kalinya. Maka batu yang lain itu besar, dicoba dipukul, maka terbelah menjadi dua. Maka disitulah beliau mendekati dari kerongkongan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Lihat tuh, ketika itulah Nabi Ibrahim sudah berada, hunus pedangnya sudah berada di kerongkongannya, maka ketika untuk ditarik dengan izin Allah, tidak sama sekali bisa mempengaruhi itu kerongkongan. Itu pisau nggak sama sekali bisa pengaruh. Kemudian dites lagi, batu lagi. Batunya bisa terbelah menjadi. Pas untuk kedua kalinya, dihunusin lagi itu pedang ke arah kerongkongannya Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ismail. Maka di situ pun juga tidak bisa pengaruh. Maka dengan izin Allah, Allah kirimkan kabsh dari surga yang besar sebagai ganti Nabi Allah Ismail. Maka Allah nyatakan, wa fadainahu bidzabhin azim. Dan kami tebus Ismail dengan zabhin azim. Ya, artinya kambing yang besar yang untuk menebus dari korbannya Nabi Ismail. Maka akhirnya lah pada tanggal 10 itulah disyariatkan setiap 10 Dzulhijjah untuk menyembelih hewan kurban. Nah, maka jadilah syariat setiap tanggal 10 sampai pada zaman Nabi SAW dan selanjutnya itu menyembelih hewan kurban. Maka di antara manfaat dengan kita menyembelih kurban itu sebagai tameng dari segala apapun keburukan dunia dan akhirat. Nabi SAW bersabda, ala innal udhiyata tunji sahibaha min syarid dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa sungguh udhiyah itu, kurban itu menyelamatkan pemiliknya dari segala keburukan dunia dan keburukan akhirat. Ya, sebagai penyelamat, sebagai tameng. Nabi Allah Daud bertanya kepada Allah, Ilahi, ma thawabu man dhaha min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Tuhanku, apa pahala bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi Allah Daud bermunajat kepada Allah, bertanya, apa pahala bagi mereka dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kurban? Maka Allah nyatakan, u'tihi thawabuhu an u'tiyahu bikulli sya'ratin asyru hasanat. Wa bikulli sya'ratin anhu asyra sayyi'at. Maka sungguh dari satu helai kurban itu, ya, satu helainya itu, aku angkat dia 10 derajat. Dari satu helai kurban itu aku hapuskan 10 keburukan. Sehingga jadilah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu untuk siapa? Untuk umatnya Rasulullah. Kalau buat Nabi, hukumnya wajib. Dia tuh Nabi. Nabi menyembelih. Bukan kambing yang Nabi sembelih. Ya, unta. Sampai beliau menyembelih dengan tangan beliau sendiri 64. 64 beliau menyembelih. Gimana kekuatannya beliau tuh? Menyembelih 64, sisanya diberikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan bahwa umur beliau kisaran 64-63. Tuh. Menyembelih. Nah, maka hukumnya jadi bagi mereka itu sunnah muakkadah. Ya, kita jadi hukumnya sunnah muakkadah. Buat siapa? Buat pertama al-muslim.
Yang kedua al-baligh. Yang ketiga al-hur. Yang keempat al-mustati. Mustati artinya mampu. Nah, ini orang muslim, dia balik, dia merdeka, dia mampu. Arti mampu yaitu ketika pada malam malam Arafah, ya. Pada malam Arafahnya sampai akhir ayam tasyrik. Berarti sebelum maghrib. Itu ada uang untuk dia bisa belikan hewan kurban setelah dia berikan kepada nafkah-nafkah yang wajib anak istrinya. Jadi pada malam Arafahnya itu dia nggak punya uang. Oh ya udah, berarti nggak wajib besokannya. Karena udah berikan nafkah kepada istri anaknya, udah nggak ada uang lagi sisa. Tapi tanggal besokannya dia ada rezeki. Ya, mampu untuk membeli kurban. Nggak ada, ya udah ayam tasyrik. Tanggal 11, 12, 13. 11 dapat arisan. Nah, berarti mampu dia, udah berikan misalnya nafkah buat istrinya, buat anaknya. Maka wajib untuk dia, maka sunnah dikuatkan untuk dia untuk membeli hewan kurban. Karena kurban itu terus berjalan kan? Dari tanggal selepas kita mengerjakan sholat id, terus berjalan. Sampai akhir tasyrik. Jadi sampai apa? Sampai sebelum maghrib. Jadi sebelum maghrib kayak kita sekarang Senin kan? Senin. Itu hari Idul Adha. Berarti Selasa, Rabu, Kamis. Kamis sorenya masih boleh kita nyembeli. Nah, sedangkan Kamis selepas malamnya, badan maghrib, udah nggak boleh lagi nyembeli kurban, yaitu selebihnya sodakoh doang, bukan kurban. Kalau nyembeli, hukumnya sodakoh. Dikarenakan sodakoh paling utama dalam sunnah adalah hewan kurban. Udhiyah yang paling utama, sodakoh paling utama adalah udhiyah. Jadi sodakoh paling utama kita memberikan hewan kurban. Nah, dikarenakan ada pendapat menyatakan kurban itu wajib. Sebagaimana firman Allah tuh, fasalli li rabbika wanhar. Makanya dari sini, bagi mereka yang mampu tadi yang telah kita sebutkan, tapi mereka tidak mengeluarkan hartanya untuk berkurban, banyak sekali peringatan yang keras dalam agama kita. Di antara apa? Di antara hadis Nabi SAW, man kana lahu sa'atun fala yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang memiliki keluasan rezeki tapi dia tidak menyembelih maka jangan deket-deket tempat ibadah kita. Artinya nggak usah kamu atau kalian itu masuk ke dalam tempat ibadah kami. Berlepas diri Nabi kepada mereka. Ya, man kan lahu sa'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Ada lagi bahkan Imam Syafi'i menyatakan la urakhis fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Aku ini, kata Imam Syafi'i, tidak memberikan keringanan di dalam meninggalkan kurban bagi orang yang mampu untuk berkurban. La urakhis fi tarkiha liman qadara 'alaiha. Ya. Jadi nanti insyaallah Allah berikan apa yang kita harapkan. Nanti pada waktunya diberikan luas rezeki yang banyak. Tanggal 9 kita bisa berpuasa, ya. Lalu kita bisa mengamalkan segala amal ibadah. Ini malam hari Arafat luar biasa. Hari Arafat. Bahkan disebutkan oleh Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas ketika ditanya, mana yang paling utama? Hari Arafat atau malam Lailatul Qadar? Maka jawaban beliau, hari Arafah lebih utama. Ditanya kenapa? Karena hari Arafah itu berkaitan dengan wukuf. Dengan wukuf. Yang mana wukuf itu rukun haji. Yang mana rukun haji adalah rukun Islam. Benar kan?
Jawabannya Masya Allah. Ya, karena wukuf itu adalah berkaitan dengan rukun Iya, orang mengerjakan haji nggak wukuf, ya nggak sah hajinya. Maka disebut al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah udah. Ada orang bercerita, "Wah, alhamdulillah, ane sa'i, ane mabit, ane ngelempar jumrah, ane begini. Cuma pas lagi wukuf, ane di hotel. Ane nggak ngerjain wukuf. Ya nggak diterima hajinya. Haji kalau Arafah aja, selebihnya kapan bisa digodok? Nanti bisa digodok di waktu lain. Tapi kalau Arafah, waktunya cuma terbatas. Tadi itu yang disampaikan. Dari tergelincir tanggal 9 sampai hari ke-10 Fajar. Fajar hari ke-10. Udah cuma segitu dong, waktunya sempit. Maka di situ disebut paling utama ya, hari Arafah melebihi Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar terbatas dengan 1000 bulan saja. Terbatas dengan 1000 bulan. Tapi kalau Arafah, hari Arafah berkaitan dengan wukuf. Wukuf berkaitan dengan rukun haji. Rukun haji berkaitan dengan rukun Islam. Islam adalah dasar dari ridhonya Allah kepada setiap hamba. Ya, insya Allah Allah berikan rezeki, panjang umur, sehat walafiat, dan bisa kita amalkan apa yang telah disampaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.